Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk teman-teman kelas 1E dan kepada Bapak dosen. Selamat pagi. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Andri Gunawan selaku dosen mata kuliah akidah dan teman-teman mahasiswa kelas 1E yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan saya sebagai moderator. Saya Aprilia Putri Norekasari sebagai moderator yang akan membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kelompok 1. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yakni yang pertama Desi, dan kedua Farida, yang ketiga Naila, yang keempat Lia. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Sebelum melakukan presentasi ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk penyajian materi, untuk mempresentasikan saya persilakan. Oke teman-teman, karena kita di sini ngebahas tentang akidah. Jadi apa sih akidah Islam itu? Yang pertama, akidah Islam itu adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan kita di dalam hati terhadap ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu kita masuk ke sub materi kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Ahlussunnah wal Jamaah ini dijabarkan menjadi 3. Yang pertama itu al. Secara bahasa berarti keluarga, famili, golongan atau penganut atau pengikut. Terus yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah itu yaitu semua ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah al-jam'ah. Nah, al-jam'ah ini yaitu berarti berkumpul atau bersatu atau biasa kita kenal itu dengan istilah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apa sih Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah yaitu golongan orang yang mengikuti dan taat pada ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad ini di sini tuh berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan yang telah beliau ajarkan beserta jejak-jejak para nabi yang telah diajarkan oleh kita semua. Selanjutnya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini mempunyai 2 golongan. Yang pertama ada dari mazhab Al-Syari'i dan Al-Mutarudi. Dan yang kedua ada Syekh Ibnu Taimiyah atau yang sering kita sebut dengan Salafi Wahabi. Menurut Muhammad Idrus Ramli, dia menjelaskan bahwa terdapat 2 golongan nih yang memperebutkan status Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang terbaik status Ahlussunnah wal Jamaahnya? Yaitu golongan Al-Asy'ari dan Al-Mutarudi dan juga golongan Salafi Wahabi. Di antara ulama klasik yang membincang masalah Ahlussunnah adalah Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Ahli Hadis. Lantas apa sih Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Ahli Hadis? Al-Asy'ariyah merupakan sebuah paham teologis yang dibangun oleh Abdul Hasan bin Ismail yang dikenal dengan nama Asy'ari.
Terus Al-Mutuduriyah yaitu sebagai penolakan terhadap pemikiran Mu'tazilah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Lalu ahli hadis itu ialah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab Sulaiman An-Najh yang dilahirkan di Uyainah, Najd, Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah. Lagi nggak sih? Belum. Baca apa enggak? Terus ada 6 perkara akidah dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah yang dikaitkan dengan rukun iman. Yaitu ada 1 ketuhanan Allah, 2 malaikat-malaikatnya, 3 kitab-kitabnya, 4 rasul-rasulnya, 5 hari kiamat, dan 6 qada dan qadar. Dalam hal akidah, Ahlussunnah wal Jamaah mempertimbangkan dan menetapkan beberapa hal di bawah ini. Keseimbangan dalam telaah dan penggunaan dalil dan dalil syara'ah. Memurnikan akidah dan menjaga keseimbangan berpikir. Sikap yang menjadi ciri atau karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama at-tawasut, yang artinya sikap berimbang hubungan antar sesama umat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tawazun yang artinya sikap menyeimbang dalam kehidupan salah satu perkara. Al-itidal berarti dia lurus, tidak condong ke kanan dan ke kiri. At-tasamuh yang artinya murah hati. Dan hal-hal yang tidak boleh lepas dari akidah yaitu Robbaniyah. Robbaniyah akidah merupakan pedoman akhir kehidupan manusia sampai hari kiamat. Mohon perhatiannya teman-teman. Kita nggak ngambil banyak waktu kok. Kita cuma minta sedikit waktu buat kalian memperhatikan presentasi dari kami. Ya, izinkan kami untuk presentasi untuk melanjutkannya. Dan yang kedua, akidah adalah tempat berdirinya bangunan syariat secara kokoh. Akidah merupakan satu-satunya jaminan bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Pada intinya, jika seseorang tidak mempunyai akidah di dalam dirinya, maka seseorang tersebut tidak bisa tertuntun dan tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terus pada kesimpulan dari makalah dari PPT kami yaitu adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang terdiri dari kata ahal dan as-sunnah dan al-jamaah yang sudah dijelaskan oleh dari teman kami tadi. Dan dari pengertian Ahlussunnah wal Jamaah sendiri itu adalah golongan yang taat, yang mengikuti ajaran Allah, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau dan mengikuti jejak para sahabat. Terus di sini Ahlussunnah wal Jamaah tidak juga menjadikan selain Al-Quran sebagai sumber hukum adalah 3 golongan, yaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dan ahli hadis atau salafi. Adapun 6 perkara yang meliputi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, 6 perkara ini bisa disebut 6 rukun iman. Rukun iman yang ke-6. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lainnya seperti memiliki sifat at-tawasut, at-tawazun, al-i'tidal, dan al-tasamuh. Saya akhiri diskusi kelompok 1.
saya akhiri dari presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Yang terakhir kami mohon maaf kepada Bapak dosen dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya udah kelompok 1. Karena untuk mempersingkat waktu kan kita nggak ada sesi tanya jawab ya. Jadi kita akhiri presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.